Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik. Nah, kita sudah sampai di lesson 11. The title is We Play with a String Telephone. Kami bermain dengan telepon kaleng, ya. Nah, pada bahasan lesson 11, you will learn about, kalian akan belajar tentang the development of communication devices, perkembangan dari perangkat komunikasi, and then subject pronoun, yaitu kata ganti orang atau pelaku, ya. Sebelum kita masuk ke bahasan berikut, mohon disimak untuk misalkan bacakan teks terlebih dahulu, ya. Mrs. Iro is thinking about her childhood. Ibu Iro sedang memikirkan tentang masa kecilnya. In the past, pada waktu dulu, she often played with a string telephone. Dia sering bermain dengan telepon kaleng. Now, many children play with smartphone and laptops. Sekarang, banyak anak-anak bermain dengan telepon seluler atau telepon genggamnya dan laptop. We talk through a string telephone. Kami berbicara melalui telepon kaleng. He sends a letter to his grandmother. Dia mengirim surat untuk neneknya. She sends a message by pigeon post. Dia mengirimkan pesan melalui burung merpati. I have a phone at home. Aku mempunyai telepon di rumah. They find information from the internet. Mereka menemukan informasi dari internet. You bring your smartphone. Kamu membawa telepon selularmu atau telepon genggammu. Hello, am I talking to Mamat? Halo, apakah aku berbicara dengan Mamat? Hello, yes, I'm Mamat. Halo, ya, aku Mamat. How are you, Mamat? Apa kabarmu, Mamat? I'm fine, thank you. Aku baik-baik saja, terima kasih. Baik, kalian sudah melihat ya untuk dialognya. Apa yang kalian lihat pada percakapan? Ya betul, di sana ada Mamat dan temannya sedang menggunakan string telepon atau telepon kaleng. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan string telepon atau telepon kaleng. Pada zaman dahulu, untuk mengirimkan pesan atau untuk berkomunikasi menggunakan alat yang tidak sama seperti sekarang. Nah, bagaimana mereka menggunakan alat untuk menyampaikan pesan maupun berkomunikasi? Yuk kita simak pada slide berikut. Kalian bisa melihat pada gambar, di sana ada tulisan old dan new. Old untuk bahasan kali ini kita bisa mengartikannya yaitu pada zaman dulu. Nah, new adalah pada zaman sekarang atau saat ini. Pada zaman dulu, dalam pengiriman pesan ataupun komunikasi menggunakan alat-alat yang berbeda pada zaman sekarang. Untuk keterangan old, yaitu pada zaman dulu kita bisa mengirimkan pesan melalui pigeon post, yaitu melalui burung merpati. Ya, setelahnya kemudian meningkat lagi, berkembang lagi melalui menjadi pos. Ya, pos. Nah, ini biasanya diantar oleh postman atau orang yang bertugas mengantarkan pesan ke alamat-alamat yang dituju. Kemudian setelah pos berkembang lagi menjadi pager. Pager adalah alat yang digunakan juga untuk menyampaikan pesan yang berupa tulisan. Jadi tidak lagi menggunakan pos. Nah, lebih naik lagi untuk perkembangan teknologinya menjadi pager. Setelah pager, berkembang lagi teknologinya, yaitu dengan SMS. Nah, SMS ini satu perangkat dengan telepon genggam atau smartphone, ya, yang biasa kita sebut dengan HP. Nah, setelah SMS, berkembang lagi pengiriman pesan melalui email. Nah, zaman sekarang untuk mengirim pesan bisa dengan mudah menggunakan email. Nah, berikut juga ada perkembangan dari segi alat komunikasi. Pada zaman dahulu, untuk berkomunikasi menggunakan telepon kaleng, yaitu string telepon. Nah, beralih teknologi menjadi maju, lalu ada bell telepon, yaitu
bel telepon yang biasa kita lihat di rumah-rumah ya. Jadi bisa menggunakan telepon ya. Nah, setelah bel telepon naik lagi untuk perkembangan teknologinya menjadi mobile phone, yaitu telepon genggam atau telepon seluler. Dimana bisa menggunakan telepon dari jarak jauh tanpa kabel ya. Jadi dengan cukup membawa satu perangkat itu saja, tidak menggunakan kabel. Nah, setelah mobile phone beralih lagi kemajuan teknologi menjadi smartphone. Nah, yang kita pakai saat sekarang ini yang bisa mengirim gambar, mengirim video, bisa video call seperti WA. Nah, itu menggunakan smartphone. Jadi perkembangan untuk teknologi dari zaman dulu ke zaman sekarang, yaitu pada zaman dahulu menggunakan string telepon, lalu berkembang menggunakan bel telepon, kemudian mobile phone, and then smartphone. String telepon artinya telepon kaleng, bel telepon artinya bel telepon, mobile phone artinya telepon seluler atau telepon genggam juga. Nah, smartphone artinya telepon seluler, tapi telepon seluler itu lebih canggih dibandingkan mobile phone. Jadi bisa untuk telepon, mengirim gambar, video, dan juga hal-hal lain ya. Jadi lebih cepat kemajuan teknologinya ketika kita berkomunikasi menggunakan smartphone atau telepon pintar. Berikutnya, kalian akan belajar mengenai subject pronoun. Subject pronoun adalah kata ganti orang atau benda pada posisi subjek. Sebelum mempelajari penggunaan pronouns pada kalimat bahasa Inggris, kamu harus menghafal arti kata dari pronoun. Berikut untuk arti kata dari subject pronoun. I, aku atau saya. You, kamu, singular, artinya kamu dan orangnya hanya satu. Kemudian you, plural. You artinya kamu, tetapi pelaku atau orangnya lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, dan bisa 4. She, dia, perempuan. She termasuk kata ganti berarti dia. Nah, dia itu perempuan, berjenis kelamin perempuan. He untuk kata ganti dia, berjenis kelamin laki-laki. Nah, kalian bisa melihat pada gambar untuk kalimatnya I, aku atau saya. Pelaku atau orangnya satu orang ya, sendiri, aku. Kedua, you, singular, kamu, tetapi pelakunya hanya satu. Contoh kalimatnya, you should study hard, kamu harus belajar lebih rajin. Okay, Dad, baik ayah. You, kamu, pelakunya satu, termasuk singular. You, plural, pelakunya lebih dari satu. Pada gambar di sana ada 2 orang. Contoh kalimatnya, don't use smartphone too much. Jangan menggunakan teleponmu terlalu lama. Of course, Dad. Baik ayah. Yes, sir. Baik, Pak. You, kamu, plural, artinya jamak atau lebih dari satu. Pada gambar terlihat di sana ada 2 pelaku. She adalah kata ganti dia untuk perempuan. Pada contoh kalimatnya, she is a good girl. Dia adalah anak perempuan yang baik. He adalah kata ganti untuk dia laki-laki. Contoh kalimatnya, he needs to study. Dia perlu untuk belajar. Sampai sini semoga sudah paham ya untuk penggunaan subject pronoun. Jadi I adalah aku, you, kalian bisa lihat you-nya singular atau plural. Jika you-nya itu sendiri berarti termasuk singular. Jika you-nya itu ada 2 berarti termasuk plural, lebih dari 1 atau jamak. Ya, you bisa digunakan untuk singular dan plural, yaitu untuk subjeknya 1 atau lebih dari 1. She adalah kata ganti dia untuk perempuan, he adalah kata ganti dia untuk laki-laki.